Maybe Ya. di keluarga kalian tuh ada semacam ritual atau kegiatan khusus gitu gak sih buat nyambut bulan puasa? Gua sih selain buka puasa hari pertama sama keluarga nggak ada ya. Sama aku juga lagi. Nah, biasanya di beberapa daerah tertentu tuh ada kegiatan khusus. Namanya padusan atau mandi besar rame-rame di mata air. Yang katanya dipercaya buat ngebersihin diri dari hal-hal buruk sebelum puasa. Aku baru Oke. denger tuh. Ya gue juga baru tahu nih dari cerita ini. Jadi kejadian ini tuh di bulan puasa tahun 2022 lalu. Cerita ini tuh kiriman dari salah satu pendengar Scary Things namanya Tovan. Tovan ini tuh udah beberapa tahun belakangan selalu ngerayain lebaran sendirian di kosannya dia di Jakarta. Karena dia tuh masih kuliah di salah satu kampus swasta di Jakarta. Jadi udah gak pernah lagi tuh ngerasain yang namanya mudik. Setiap ditanya atau disuruh pulang pasti banyak banget lah alasannya si Tovan. Padahal sebenarnya dia cuma males buat ketemu keluarga besar di kampung. Gak tahu kenapa katanya dia tuh gak pernah nyaman buat ke rumah mbahnya itu. Sampai suatu hari tiba-tiba pas tidur Tovan nih dimimpiin sama mbahnya ini. Di mimpi Tovan tuh kayak lagi berdiri di persimpangan jalan hutan gitu. Banyak pohon-pohon tinggi dan kondisinya hujan deras. Nah di situ dia tuh ngeliat di arah ujung seberangnya tuh ada kayak perempuan tua bongkok gitu. Sosok itu tuh kayak manggil-manggil Tovan. Tovan, Van, sini. Sambil kayak ngelambain tangannya gitu. Dan di tengah hujan deras, Tovan tuh ngeliat lebih fokus lagi. Katanya sosok itu tuh mbahnya yang ada di kampung. Tapi seremnya, si mbahnya ini tuh senyum lebar banget, terus sambil nangis-nangis kesakitan gitu. Dan pas mau disamper sama Tovan, katanya si mbah ini tuh badannya tiba-tiba kayak meleleh, mencair gitu, kena air hujan. Terus lama-lama beneran hilang, nyatu sama tanah gitu. Oke. Gak tahu ini mimpi artinya apa, tapi pokoknya katanya di hari yang sama pas Tovan udah bangun tidur, dia tuh dapat semacam chat dari orang tuanya dan bilang kalau mbahnya di kampung tuh sakit-sakitan. Tapi terus-terusan nyebut namanya si Tovan ini. Pokoknya si mbahnya ini tuh pengen ketemu sama Tovan, dan katanya gak cuma mbahnya aja yang pengen ketemu, tapi banyak. Di situ Tovan mikir, banyak tuh siapa aja. Soalnya seinget dia, mbahnya di kampung tuh cuma ditemenin sama salah satu semacam pembantu keluarga gitulah yang udah ngejagain mereka dari dulu. Oke. Awalnya Tovan gak mau tuh di situ, soalnya dia takut banget lah, bingung di kampung nanti mau ngapain. Dan dia juga gak kenal sama siapa-siapa. Tapi setelah dijanjiin sama orang tuanya, akhirnya Tovan mau nih balik ke kampungnya. Tovan sebenarnya disuruh mbahnya itu sekitar H-3 puasa, tapi dia mutusin lebih awal. Akhirnya dia sekitar seminggu sebelum puasa. Udah tuh, akhirnya Tovan berangkat dari Jakarta, ambil jadwal bis yang siang biar sampai tujuan tuh malam. Pokoknya di situ dia mikir biar langsung tidur aja. Oh iya, kampung halaman keluarganya itu di Blora, bagian Jawa Tengah ujung yang batasan langsung sama Jawa Timur. Perjalanannya lancar dan gak macet sama sekali. Dia tuh sampai tepat waktu di daerah mbahnya. Nah di sini nih mulai kejadian aneh. Kalau lo pernah lewat jalur utara, lo tuh pasti tahu kalau jalanannya tuh naik turun kayak bukit gitu. Terus banyak hutan gelap lah di sepanjang perjalanan. Oke. Jadi Tovan ini sengaja buat gak tidur di bis biar sampai rumah kan tidur. Dan entah dia salah lihat atau gimana, tapi katanya dia tuh pas ngelewatin hutan itu, dia tuh ngelihat setiap hampir 50-100 meter ada kayak orang-orang di pinggir jalan, entah di kanan atau di kiri, yang lagi berdiri. Orangnya tuh tinggi-tinggi semua dan mukanya tuh rata. Dan pas bisnya ngelewat, mereka tuh kepalanya kayak ngeliatin ke bis itu terus. Dan pas Tovan ngeliat dari pantulan kaca bis sebelahnya, dia ngeliat kalau orang-orang tadi tuh kayak lari kenceng banget buat ngikutin bisnya Tovan. Serem banget anjir. Iya, dan larinya tuh yang aneh gitu, kayak kena angin terus badannya tuh goyang-goyang gitu. Dan badannya tuh pas lari juga kayak naik turun gitu. Pokoknya kayak bentuknya berubah-ubah gitulah. Di situ Tovan coba nanya tuh ke penumpang samping dia, "Pak, itu apa ya?" sambil nunjuk ke si hutan itu. Tapi penumpang sampingnya tuh gak ngeliat apa-apa. Padahal Tovan jelas-jelas ngeliat orang lari-lari segerombolan ngejar bisnya di samping. Pas Tovan lihat jam, itu tuh udah sekitar jam 10 malam. Dan secara jarak itu tuh masih butuh 2 jam lagi buat sampai desa mbahnya. Akhirnya daripada merinding liat jalanan, Tovan akhirnya mutusin buat meremin mata aja. Dan akhirnya dia lanjut ketiduran tuh di situ.
Kebangun-bangun dia udah nyampe di depan gapura desanya dia. Pas banget jam 12 malam. Turun tuh dia dari bis. Dari jauh Tovan tuh bisa ngeliat orang-orang yang ngejar tadi dari kejauhan lagi berhenti ngeliat ke arah Tovan. Katanya sih ada 30 orang lebih. Tovan langsung lari tuh masuk ke desa mbahnya. Dan pas dia lari tetep tuh diikutin sama orang-orang itu. Semuanya baru hilang pas dia sampai di halaman rumah mbahnya. Bener-bener semua sosoknya tuh hilang. Dan malam itu Tovan masuk diem-diem ke rumah mbahnya. Kondisinya sepi banget, gak ada siapa-siapa. Tapi dia inget kalau pintu kamar mbahnya tuh dibuka. Akhirnya dia ngintip si mbahnya tuh. Posisinya lagi tidur dan emang kelihatan sakit gitu, gak bisa ngapa-ngapain. Ya udah tuh, karena udah malam, Tovan akhirnya mutusin lah buat langsung tidur di sofa ruang tengah. Kata Tovan, beberapa hari awal di sana nggak ada kejadian yang aneh-aneh. Cuma ada satu hal yang bikin dia aneh, yaitu kondisi si mbahnya ini. Tadi kan Tovan bilang kalau pas pertama kali datang si mbahnya tuh beneran kayak sakit, pucet, kurus kering gitu kan. Tapi selama Tovan di sana, Tovan nih ngeliat mbahnya ini tuh jadi sosok yang kayak energik sama gesit gitu, kayak bener-bener sehat-sehat aja. Katanya sakit ya? Nah itu, Tovan itu sempat nanya, kok si pembantu mbahnya nih gak ada? Tapi kata mbahnya, pembantunya tuh udah disuruh stop kerja. Soalnya katanya udah bakal ada orang yang siap ngejagain dan nemenin mbahnya. Dan orang yang dimaksud tuh Tovan. Pokoknya di situ Tovan bingung lah maksudnya apa. Tovan sebenarnya sering nyoba buat ngechat orang tuanya, ngasih tahu tentang kondisi mbahnya tuh udah aman-aman aja. Tapi sinyal di sana tuh jelek banget. Tovan gak pernah bisa ngirim chat ke orang tuanya. Udah tuh, mau gak mau ya Tovan tetap tinggal di situ. Sampai akhirnya sekitar H-2 puasa, malam-malam si Tovan tuh kayak bosen gitu. Akhirnya dia keluar rumah jalan-jalan sendirian sambil ngerokok. Di desanya dia tuh dia ngelihat masih pada ramai pemuda lah di situ. Lagi pada nongkrong tuh. Pas dia lewat, tiba-tiba si Tovan ini tuh diajak buat ikut nongkrong. Katanya tuh mau padusan ketuk atau semacam sumber mata air gitu. Dan katanya tuh gak akan lama. Akhirnya si Tovan mau-mau aja tuh daripada bosan. Siapa tahu HP-nya juga dapat sinyal kan. Udah tuh gak pakai ganti baju, Tovan langsung ikutan jalan sama anak-anak muda yang lain ini. Jalan tuh mereka keluar desa, masuk-masuk ke hutan, soalnya katanya lebih cepat lewat situ. Sepanjang jalan si pemuda-pemuda desa ini tuh terus ngobrol satu sama lain gitu. Sedangkan si Tovan tuh malah nunduk terus ngeliat ke HP-nya. Dan pas dia masih fokus ngeliat HP-nya, pas dia ngeliat ke depan, ternyata rombongan tadi tuh hilang. Anjing. Padahal bener-bener barusan suaranya tuh masih kedengeran. Di situ si Tovan panik banget tuh. Dia langsung nyalain flash HP-nya, dia lari-lari keliling hutan sendirian sambil teriak-teriak. Dan gak lama dia ngeliat dari arah depan ada segerombolan orang yang lagi ngumpul. Pas banget katanya di semacam mata air curug atau air terjun gitu di tengah hutan. Sosok orang-orangnya tuh mirip banget sama yang barengan sama Tovan tadi. Akhirnya Tovan langsung nyamperin tuh orang-orangnya. Beberapa dari mereka udah ada yang turun ke mata airnya, tapi cuma berdiri doang tuh di situ. Bahkan ada juga yang kayak jalan nyamperin air terjun, terus nembus masuk gitu, kayak ada gua ketutup air gitu loh. Cuma katanya tiba-tiba tuh perasaannya si Tovan nih jadi kayak dingin banget, merinding. Orang-orang yang tadi di perjalanan rame tiba-tiba juga cuma diem doang. Di situ Tovan langsung copot bajunya, terus dia nyemplung tuh ke mata air. Pokoknya seger banget lah rasanya. Dan Tovan tuh inget banget tiap dia ngelewatin pemuda desa tadi yang udah nyemplung ke mata air, katanya tatapannya tuh pada kosong banget, tapi seneng gitu ngeliat Tovan. Pokoknya aneh banget lah tatapannya. Dan gara-gara itu juga Tovan akhirnya buru-buru naik lah dari mata air, biar gak lama-lama juga. Dan akhirnya satu rombongan pun ikut keluar dari mata air ngikutin Tovan. Mereka jalan balik ke arah desanya, sepi banget, pada diem-dieman gak ngobrol sama sekali. Dan pas sampai di gapura desa, tiba-tiba rombongan tadi tuh bener-bener berhenti. Di situ sempat ditanya tuh sama si Tovan, kenapa mas? Tapi gak ada yang jawab sama sekali. Akhirnya ya udah, si Tovan masuk sendirian ke desa mbahnya. Dan pas Tovan jalan udah agak jauh, dia ketemu sama rombongan orang yang lagi ngumpul di semacam pos ronda gitu. Mereka di situ pada kaget ngeliat Tovan, terus ditanya, mas dari mana? Dicari-cari tadi takutnya nyasar. Akhirnya dijelasin sama Tovan. Dan ternyata dari tadi si Tovan tuh salah ikut rombongan Moibi. Arah mata air yang dimaksud juga beda, gak di tengah hutan gitu. Dan Tovan tuh baru tahu dari anak-anak desa itu kalau mata air yang tadi dipakai mandi Tovan itu
sering dijadiin tempat pesugihan. Oh. Dan katanya pas Tovan balik lagi ke rumah si mbahnya tuh ternyata belum tidur. Terus mbahnya malah bilang gini, "Le, kamu jadinya udah ketemu sama yang lain ya? Udah lama mereka pengen ketemu sama penerus si mbah." Dan abis kejadian aneh itu, pokoknya si Tovan cuma berusaha buat nyuruh keluarganya buru-buru datang lah ke desa itu. Dia udah kapok tinggal di rumah mbahnya. Dan bener aja Moibi, untungnya besokannya orang tua itu datang, tapi sama ustadz gitu. Di hari kedua orang tua datang, si mbah ini tuh kondisinya balik lagi ke awal, sakit-sakitan dan bahkan kayak udah agak sekarat gitu. Ternyata si Tovan tuh juga baru tahu kalau si mbahnya ini semasa hidupnya dia tuh kayak semacam ngilmu gitu. Dan ilmu hitamnya tuh belum dilepas, jadi dia sakit-sakitan dan susah meninggal. Dan kata si ustadz ini, ilmu itu tuh biasanya butuh penerus gitu. Dan di sini Tovan tuh baru tahu kalau dia tuh yang disuruh jadi penerus si mbahnya. Iya. Menurut gue bisa jadi si rombongan itu adalah rombongan yang pengikut simbahnya kali ya, kan banyak ngikut ini Iya kan bener-bener ajaran si sesat kan. ilmu itu kan. Iya. Kalau udah tahu begitu sih, gue jadi Tovan makin gak mau pulang kampung ya. Iya. Kayak Iya. anjing ngapain banget bangset.